Aplikasi tes online terpadu ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru atau dosen yang ingin mengolah tes yang dilakukan secara online dan bisa diawasi secara streaming lewat bantuan video conference Jitsi. Sebagai demonya, Bapak Ibu bisa download dari alamat di web Teknika. Bapak Ibu bisa menggunakan username admin, kemudian passwordnya 12345, dan masuk. Ya, karena server ini ada di Google Cloud, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang biaya langganan hosting atau servernya macet atau yang lain-lain. Tapi kita menggunakan fasilitas yang ada, yang tentunya dengan pilihan yang free atau Spark ya, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Langkah pertama di sini ada beberapa menu, yaitu setting, peserta tes, olah data, bank soal, kemudian olah tes, kemudian olah hasil, pengawas tes, dan keluar. Untuk setting, Bapak Ibu cukup sederhana, hanya memberikan nama dari aplikasi atau sekolah, atau nama guru atau nama dosen. Kalau sudah, tinggal klik simpan saja. Kita kembali. Kemudian untuk peserta tes, Bapak Ibu bisa import peserta dari Excel, file Excel, dengan kolom yang sudah ditentukan ya. Kolom pertama ID bus, kolom kedua nama peserta, kolom ketiga sekolah, kolom keempat kelas, kemudian passwordnya apa. Jadi karena nanti untuk peserta itu ada modul tersendiri khusus untuk peserta. Kemudian pilih filenya apa. Di sini saya pilih misalnya jadi di file di Google Drive itu ada template-nya. Bapak Ibu bisa menggunakan template yang ada. Ini misalnya di sini sudah tersedia template-nya ya. Ini peserta, klik peserta, kemudian proses, otomatis Excel-nya sudah terimpor. Kemudian klik import. Sebelum klik import, Bapak bisa mengedit ini dengan menghapus yang tidak sesuai dengan impornya. Begitu. Dan klik import, otomatis akan masuk ke dalam data ini. Di setiap nama peserta instansi itu bisa Bapak Ibu bisa edit, tinggal pilih namanya, kemudian klik edit ya, passwordnya mungkin, atau melakukan penghapusan dengan tombol keranjang sampah. Kemudian kita masuk ke olah data. Di sini ada data mapel dan olah data user. Data mapel itu maksudnya adalah kode-kode mapelnya apa saja. Misalnya Bapak Ibu adalah admin dari sekolah, maka mungkin mapelnya banyak sekali. Tetapi untuk guru mungkin mapelnya hanya mungkin beberapa saja. Bapak Ibu bisa melakukan kode sendiri sesuai dengan sekolah atau instansi, atau Bapak Ibu meng-create sendiri. Kemudian di sini nama mapel. Ini dipakai untuk nanti ketika menyusun bank soal. Untuk menambah mapel tinggal klik plus. Kemudian kompetensinya apa, di sini Bapak Ibu bisa mengisi kode kompetensi dasarnya apa, kemudian indikatornya apa dari kompetensi itu, kode indikatornya apa ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengisi kompetensi dan indikator, bisa lewat sini. Atau Bapak Ibu kalau cukup hanya kode dan nama mapel juga tidak masalah. Tetapi mungkin dalam pengolahan uji kompetensi hasil mungkin tidak akan keluar. Untuk edit tinggal klik edit di sini, nanti akan keluar. Begitu. Kemudian di sini ada data user, yaitu maksudnya adalah siapa yang menggunakan aplikasi admin ini. Jadi mungkin kalau dalam satu sekolah
ada beberapa orang, ada beberapa guru, tapi kalau dimiliki sendiri ya berarti hanya Bapak Ibu saja. Kemudian baru bank soal. Nah, keistimewaan dari aplikasi ini adalah bank soal bisa dilakukan dengan cara mengimpor. Ya, di sini mapelnya keluar sesuai dengan isian dari Bapak Ibu. Misalnya kimia, jumlah pilihannya berapa? Misalnya pilihannya 5, A, B, C, D gitu ya. Kemudian pilih, ini ada saya sudah memberikan template soal pilihan ganda, kita convert, nah seperti itu, nanti keluar soalnya sesuai dengan docnya, kemudian baru impor. Nah, nanti keluarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, setiap soal yang sudah diimpor itu bisa diberikan gambar atau video atau apa lewat klik media soal. Ya. Bisa ini klik media soal, kemudian Bapak Ibu bisa edit di sini, kemudian di sini Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan link-link, walaupun ada media soal tadi, link dalam bentuk Google Drive supaya menghemat storage yang ada di Google Cloud, karena storage di Google Cloud itu terbatas untuk versi gratisnya. Jadi kita mengoptimalkan yang sudah ada. Dengan cara apa? Dengan cara di sini ada link, klik link, linknya apa gitu ya. Contohnya di sini adalah ada link tentang di Google Drive. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu tinggal linknya aja. Nah, kemudian kalau ada Bapak Ibu soal itu bisa dilampirkan di sini. Soal bisa dilampirkan di sini. Jadi kalau ada soalnya berarti media sosialnya akan tampil. Kemudian pilihannya Bapak Ibu tinggal klik data, kemudian isikan. Kalau ada pilihan soalnya itu ada gambar, Bapak Ibu bisa klik file gambarnya, kemudian apakah ini kunci? Kalau itu berarti kunci, berarti Bapak Ibu tinggal centang saja, kemudian plus gitu. Jadi di contoh di sini itu yang kunci. Nah, nanti kuncinya ada tombol on di sini. Tombol on di sini. Itu untuk pengolahan soal. Selain itu di sini ada Bapak Ibu bisa misalnya ingin aksara Jawa gitu ya, Bapak Ibu bisa ngetikkan Latinnya, kemudian klik JW di sini. Nah, otomatis jadi aksara Jawa. Kemudian kalau ingin menghapus tinggal dihapus saja. Kemudian di sini ada link, ada gambar, dan gambar itu biasanya kalau Bapak Ibu ingin lebih ngirit lagi, ada link gambar di suatu alamat, atau Bapak Ibu cukup link di Google Drive itu juga bisa lebih terdokumentasi dengan baik. Setiap soal itu ada kode mapel dan kompetensinya. Kompetensinya ada indikator dan sebagainya kalau Bapak Ibu mengisi, tapi kalau tidak Ibu mengisi berarti ini tidak akan muncul begitu. Kemudian setelah soal, kemudian baru kita olah dalam bentuk tes. Master tesnya kita membuat semacam bank tes. Misalnya tes awal untuk masuk sekolah itu kita namakan kode tesnya awal, nama tesnya tes awal, kemudian tanggal pembuatan tanggal sekian, jumlah itemnya berapa, kemudian deskripsinya tes awal sekolah. Ini kalau kita edit kelihatan daftar soalnya akan tampil ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambah, tinggal klik saja kode tesnya apa, misalnya tes pre-test gitu ya, kemudian nama tesnya apa, pre-test, kemudian tanggal buatnya tanggal berapa, deskripsinya isikan, kemudian lama durasi berapa menit, jumlah soalnya berapa diisikan, kemudian data
bank yang sudah diisi tadi itu bisa diisi dipilih gitu ya. Misalnya mapelnya tadi berapa kode mapelnya gitu ya, pilih soal. Nah, ini belum mengisi kodenya mapelnya tidak ada, tutup. Nah, kalau ada nanti kode mapelnya kita filter berdasarkan kode mapelnya. Kemudian diisi ID soalnya, pertanyaannya apa, kemudian baru ditambah, kemudian tutup, kemudian jangan lupa disimpan. Aktivasi ini dipakai untuk apakah ini dipakai atau tidak. Contohnya di sini yang sudah kita buat seperti ini. Jadi ada ID soalnya. ID soalnya otomatis keluar dengan otomatis. Kalau mengisi ID soal, kemudian Bapak Ibu tinggal ID soal dan pertanyaan akan keluar otomatis sesuai dengan bank soalnya. Kemudian setelah master test itu selesai, baru kita melakukan penjadwalan tes. Jadi tes ini bisa serial beberapa kali, tetapi dengan memakai baterai tes yang tadi, tes awal. Nah, seperti ini ya. Jadwal tes, kode jadwalnya otomatis terisi. Kalau kita tambah, otomatis akan terisi. Nama tesnya apa, aktivasi, tanggal pelaksanaan tanggal berapa, waktu pelaksanaan kita isi, jam berapa, jam 6.50 pagi gitu ya. Kemudian apakah pengawasan dengan live streaming. Jadi kalau ini dicentang, nanti akan di pengawasan tes akan muncul video anak-anak yang sedang mengerjakan tes. Kalau tidak, ini centangannya kita hapus. Kemudian pakai master test apa? Nah, kalau kita hanya baru awal tes awal, maka hanya satu saja. Pesertanya kelas berapa? Nah, ini kelas 10 gitu ya, basic reading gitu dan atau apa. Jadi ini penjadwalan tes. Jadi anak tidak akan bisa masuk kalau tanggal pelaksanaannya tidak sesuai dan waktu pelaksananya juga belum dimulai. Ketika sudah selesai tes, maka Bapak Ibu aktivasi ini nonaktifkan. Kalau akan memulai berarti ini diaktifkan saja. Tapi kalau sudah selesai tes, maka ini dinonaktifkan. Kemudian simpan, tutup gitu. Kemudian setelah jadwal tes ditentukan, maka pengawasan tes. Nah, ini kita proses. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Karena ini tesnya tidak streaming, maka akan keluar streaming ya, di set streaming maka akan keluar seperti ini. Jadi ini pengawas saya adminnya, kemudian nanti akan keluar kalau daftar siswa ini bergabung, nanti akan keluar di kotak-kotak di lembar JJ ini. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengawasan secara online. Selain itu Bapak Ibu bisa klik di setiap siswa, kemudian bisa kirim pesan atau tambah waktu atau reset login. Reset login ini dipakai ketika misalnya komputer peserta itu hang sehingga tidak akses keluarnya tidak sesuai prosedur, maka dia tidak akan bisa masuk lagi karena dia masih mengerjakan. Maka untuk supaya bisa mengerjakan, dia bisa diklik reset loginnya. Ya. Atau kekurangan waktu, tinggal tambah waktu, menit yang ditambahkan berapa. Nah, gitu. Itu kemudian setelah diawasi kelas olah hasil. Setelah selesai, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengujian hasil tes. Ini di backup dulu. Nah, nanti keluar hasil tesnya berapa. Jadi sebelum ini ada indeks kesulitannya juga ada, analisis daya bedanya juga ada. NA ini karena memang sampelnya baru sedikit ya, jadi cuma
visualisasi dengan grafik. Ini baru satu orang. Itu Bapak Ibu sekilas tentang MyTest FB. Jadi